Halo, berjumpa lagi di materi jaringan komputer yang berikut, yaitu RAID server. Jadi setelah kita mengetahui tentang NAS, ya, Network Access Storage, nah bagaimana kita menyiapkan disknya, ya, media penyimpan di dalamnya harus kita siapkan. Nah, pada kesempatan ini akan dibahas sedikit bagaimana bisa membangun RAID server dengan relatif murah, ya. Oke, yang akan dikerjakan adalah RAID server menggunakan Raspberry Pi. Nah, cara membangun server Network Access Storage Raspberry Pi 3 atau 4 yang akan digunakan medianya adalah flash drive, flash disk, ya, dengan aplikasi MD Admin yang berbasis sistem operasi Linux. Kemudian nanti akan juga harus diinstalkan Samba dan folder-folder lainnya, ya. Detail listing program saya berikan dalam tautan di akhir video, ya. Jadi untuk praktek bisa lihat di tautan di akhir video. Oke, jadi yang kita butuhkan pertama adalah Raspberry Pi, ya. Versi 2 boleh, versi 2B boleh, versi 2B plus boleh, Raspberry 3 atau 4 juga lebih baik lagi, ya. Jadi direkomendasikan Raspberry tipe 4 dengan RAM 4 GB, ya. Lalu kita butuh tambahan paket power, ya. Power micro USB supaya Raspberry-nya bisa ditenagai oleh satu daya, oleh listrik, ya. Jadi selengkap mungkin, ya, gitu. Kemudian Anda bisa menggunakan USB flash versi 2 untuk membangun RAID array ini. Namun Anda dapat membeli USB 3 juga, ya. Nah, jika menggunakan Raspberry 4, di situ ada 2 port untuk USB 3 dengan level RAID 0 atau RAID 1. Kemudian drive harus sama ukurannya atau sebaiknya lebih besar. Kalau berbeda, ya, tapi sebaiknya sama. Nah, jangan sampai flash drive-nya lebih kecil, ada yang lebih kecil, ya. Jadi usahakan sama, gitu, ya. Jadi dalam hal ukuran drive, ya, uang menjadi salah satu penentu juga, ya. Semakin besar, tapi kalau untuk latihan ya yang kecil-kecil juga apa-apa. Jadi semampunya saja. Ingat bahwa dengan RAID 0 Anda bisa mendapatkan jumlah total semua drive yang digabungkan. Jadi misalnya 2 kali 64 GB Anda dapat 128 dan seterusnya. Untuk RAID 1 Anda hanya mendapat separuh kapasitas total. Jadi drive 2 kali 64 GB memberi Anda 64 GB dan RAID tipe 5 dan 6 akan memberi Anda 2/3 dari kapasitasnya. Jadi 3 buah RAID 64 GB, drive 64 GB akan memberi sekitar 128 GB. Nah, RAID 10 sebenarnya bukan RAID 10, ya, tapi RAID 1 dan 0 itu digabung, ya. Akan mengurangi separuh kapasitas total. Jadi 4 buah RAID 10 itu 64 GB, maka media penyimpannya hanya 128. Namun, nah ada namun, ya. Kok separuh-separuh, ya? Nggak full, ya, karena dia menyiapkan backup di situ, sehingga kalau salah satu rusak masih bisa disimpan ke drive yang lain, gitu, ya. Jadi ada seperempatnya bisa dikirim ke 3 drive yang masih baik. Jadi tujuannya itu. Jadi pilihlah RAID yang lebih tinggi, ya. Memang
media penyimpannya jadi berkurang gitu. Tapi ya itulah ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian jumlah drive yang kita miliki dengan menentukan RAID yang dapat dibuat disarankan 3 atau lebih. Drive yang merupakan spesifikasi minimum digunakan untuk RAID 4 dan 5 akan memberikan keseimbangan yang baik antara redundansi dan kecepatan. Redundansi ini maksudnya backup itu ya. Jadi datanya disimpan di 2 tempat yang berbeda. Jadi kalau satu drive rusak, satu disk, satu USB itu rusak, ya, nah, datanya ada di sebelah karena redundan. Jadi tinggal diganti yang rusak itu. Tapi kalau tidak redundan, nggak ada gunanya RAID ini. Begitu rusak, ya rusak semua, hilang. Jadi jika Anda memiliki 2 drive, disarankan menggunakan RAID 0. Dan meskipun tidak ada redundansi, RAID 0 jarang gagal pada media solid state. Jadi kalau kita pakai SSD itu relatif aman lah. Tapi jarang gagal ini ya namanya produk manusia pasti ada lebih baik ya jangan pakai 0 lah, pakai yang 145610 ya dan seterusnya ya. Kemudian selama ini yang sudah dicoba itu RAID 0 sih aman-aman saja, tapi kan itu pengakuan sepihak. Jadi untuk aman ya, jika Anda menyimpan file yang penting, gunakan RAID 1. Ya. Jika Anda punya keterampilan tinggi dalam hal instalasi Linux, Anda dapat membuat RAID 1.0 dengan 4 drive, yaitu 2 set RAID 1. Kemudian setiap set digunakan untuk membentuk array RAID 0 yang memberi Anda keuntungan dari kecepatan dan redundansi. Jadi kombinasi RAID 1 dan RAID 0. Ya. Nah ini kita lihat sekarang. Ya. Jika kita punya 2 flash disk, ya, kita bikin RAID 0. Maka aksesnya paling tinggi, cepat, tanpa redundansi. Ya. Jadi kita dapat yang keuntungan yang kita peroleh adalah kita mendapat satu drive yang besar. Jadi dari kombinasi 2 drive kecil gitu ya. Jadi redundant access of inexpensive disk, dari disk-disk yang murah digabung jadi satu hard disk yang besar. Itu nama RAID-nya kan gitu. Nah, tetapi kalau kita pakai RAID 1 mirror, inilah tujuannya, keamanan data, ya, redundansi, duplikasi. Kita butuh duplikasi itu sehingga kalau satu drive rusak, datanya tetap ada di drive yang lain. Tinggal dilepas, ganti sama drive yang baru, kemudian disinkron. Maka oke lagi gitu ya. Nah, kemudian ada RAID ya, jumlahnya 3 ya. Itu juga RAID 0, tidak saya sarankan. Kemudian RAID 4 dan 5 ya, bisa dicoba. Kemudian kalau drive-nya 4 ya, flash disk-nya 4, maka kita butuh bukan kita butuh ya. Ada kemampuan RAID 6 dan 1.0 ya. 6 itu kecepatan sangat baik, ada redundansinya juga, terus 1.0 itu juga kecepatan sangat baik dan ada redundansinya juga. Jadi intinya itu keamanan data backup ya. Intinya itu. Nah, karena perintah di Linux-nya mulai dari sudo ya, super user do itu sangat jelimet, detil, panjang. Nah, Anda bisa ambil listing-listingnya dari beberapa situs ini ya. Ya, silahkan, saya juga ngambil materinya dari sini ya. Jadi kita beritahu bahwa dunia ini open source ya, silahkan berbagi gitu ya. Ini tujuannya untuk belajar. Jadi dari RIC Media, kemudian dari Jeff Gerling, lalu dari GitHub dan dari Studio Peters dan situs-situs lainnya silahkan ya. Nah, ini cuma pengantar apa yang bisa dikerjakan, dipersiapkan seputar pengembangan penyusunan RAID. Ya. Sekian dan terima kasih.